Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Komsel Digital. Firman Tuhan terambil dari Sakarya pasal 7 ayat 9. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Kalau saya ditanya apa masalah terbesar gereja saat ini, maka jawabannya adalah ketidakpedulian. Lalu apa obat penangkalnya? Komsel. Ketidakpedulian adalah penyakit yang paling mengerikan dan membahayakan persekutuan orang-orang Kristen. Jangan salah tafsir. Bukan maksud saya agar kita harus kepo atau mau tahu semua urusan orang lain, karena kekepoan kita bisa membuat orang tidak senang dan sangat mengganggu orang lain. Siapa pelaku ketidakpedulian? Kita semua. Ya, Anda dan saya juga termasuk di dalamnya. Orang datang atau tidak datang ke gereja, kita tidak peduli. Orang punya teman atau tidak, kita tidak peduli. Orang sedang dirundung masalah, juga kita kurang peduli. Orang tidak punya pekerjaan, kita pun tidak peduli. Anak jemaat tidak bisa bersekolah, kita pun tidak peduli. Ketidakpedulian belum menjadi masalah yang sebenarnya sampai kita berkata dalam pikiran kita, emangnya gua pikirin. Sebab ada juga ketidakpedulian akibat kelengahan saja, bukan sengaja tidak mau tahu. Apa sih tanda-tandanya ketidakpedulian sudah masuk ke dalam hidup kita? Mudah saja, contohnya jika orang di depan kita, samping kiri atau kanan sudah tidak lagi menarik perhatian kita untuk dikenal dan diketahui, bahkan tidak menimbulkan minat kita untuk tahu sedikit saja tentang mereka, maka kita sudah termasuk kategori tidak peduli. Tapi tidak berarti orang tidak tahu bahwa dia tidak peduli orang lain. Maksud saya, jangan pikir bahwa orang tidak bisa menebak bahwa kita sebenarnya kurang peduli sama orang lain. Dari tatapan mata orang, kita bisa tahu bahwa ia sebenarnya kurang peduli. Hanya butuh waktu 5 detik saja orang sudah bisa tahu apakah kita perlu atau tidak. Ini sangat mengejutkan juga. Bisakah kita memangkas ketidakpedulian melalui komsel digital? Artinya hadir secara digital, bukan secara fisik. Bisa juga. Mengapa tidak? Apalagi di kota yang sibuk seperti Jakarta, di mana untuk bepergian dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan saja bisa memakan waktu minimal 1 jam. Tapi ada juga yang menyebalkan dari grup di mana kita kumpul secara digital, karena adanya teman-teman yang mengirimkan segudang tulisan mulai dari humor, coletehan, dan iklan forward. Humor masih mending, tapi yang dikirimkan adalah hoax yang tidak bermanfaat. Lalu mulai ada anggota grup yang left group hanya karena sudah tidak tahan lagi dengan orang-orang tertentu dalam grup tersebut. Untuk kerukunan dan kelanggengan bersekutu secara digital, semua anggota mesti tahu diri dan bisa membatasi diri. Komsel digital mungkin hanya langkah awal. Selanjutnya, sekali-sekali secara rutin dan teratur, perlu juga ada pertemuan kopi darat yang akan lebih membawa kita saling mengenal lebih dalam satu dengan yang lain dan berinteraksi lebih bermakna lagi. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sesungguhnya kami belum melakukan firman-Mu untuk saling mengasihi, peduli, tolong-menolong. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.